wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kemudahan dari Allah, kita bisa belajar bersama dengan semangat untuk menuntut ilmu. Anda datang semangatnya untuk belajar atau untuk arisan? Belajar. Baik. Yang tadi belum bayar itu apa bayar? Rihlah. Baik. Datang untuk rihlah atau untuk belajar? Baik. Lupakan rihlah, yang penting kita belajar. Jadi nggak usah ikut aja ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari ini, hari apa? Hari Jumat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ah fa'aktsiru alayya minas salah." Apabila datang hari Jumat, perbanyaklah membaca salawat untukku. Sehingga di hari yang mulia ini, Bapak Ibu silahkan memperbanyak membaca dermimil Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semakin banyak salawat yang Anda baca, nilai pahalanya semakin besar. Kata Nabi SAW, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian ditampakkan kepadaku. Jadi saat di hari Jumat Allah tunjukkan si A bersalawat untuk Nabi SAW, ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Maka kalau Anda ingin menjadi orang yang sering ditampakkan kepada Nabi SAW, oh ibu ini dan seterusnya. Kalau ingin sering ditampakkan kepada Nabi SAW, perbanyaklah membaca salawat. Dermimil Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Hari Jumat disebut dengan apa? Sayyidul Ayyam. Sayyid itu artinya pemimpin. Sayyidul Ayyam berarti pemimpin semua hari. Jumlah hari ada berapa? 7. Dari mulai Sabtu sampai Jumat ada 7 hari. Pemimpinnya adalah hari Jumat. Maksudnya adalah hari yang terbaik. Sedangkan Nabi SAW adalah Sayyidul Anam. Sayyidul Anam. Anam artinya manusia. Beliau adalah Sayyidul Anam, pemimpin semua manusia. Maka di hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, kita diperintahkan untuk membaca salawat sebanyak-banyaknya kepada Sayyidul Anam. Membaca salawat di Sayyidul Ayyam untuk Sayyidul Anam. Baik. Jadinya hari ini sudah berapa salawat? Sudah 100? Alhamdulillah. Ada yang lebih ya. Sehingga gak usah dihitung saja. Andaikan tadi misalnya Anda nunggu kajian dimulai, sudah datang ke sini sebelum subuh, Masya Allah. Atau sudah hadir di sini setelah sholat subuh. Duduk di sini, gak usah ngobrol sama temannya, tapi berzikir, baca salawat, insya Allah sudah ratusan salawat yang kita baca. Cuman Masya Allah tadi kan berisik ya, sehingga panitia sampai mengingatkan tolong HP-nya di silent. Ada yang lebih penting lagi untuk di silent itu, yang megang HP, karena lebih berisik daripada HP-nya. Nah, gunakan waktu nganggur untuk berzikir, sebab Anda ketika zikir banyak mengingat Allah, mendoakan Nabi SAW dengan salawat dan seterusnya, semua itu akan bernilai manfaat.
Sekarang kita mau belajar tentang melepas apa tadi? Melepasmu untuk yang terakhir kali. Melepasmu untuk yang mu di sini siapa? Melepasmu di sini mu siapa? Suami. Melepas suami, melepas kamu wahai suami untuk yang terakhir kali. Ini karepe piye iki Mas? Ini semuanya mau gugat cerai atau gimana? Simbok nih. Nggih. Keburukan atau kebaikan? Mu di sini siapa? Sebentar, kita tanya panitia. Mu di sini siapa? Suami, anak. Nah, Arab urip dhewe napa pripun kok? Mu di sini suami atau anak? Suami. Maksudnya melepas suami untuk selamanya pripun? Nah, ini judulnya saja sudah khilaf gini kan. Beda pendapat dalam memahami kan saya bingung jadinya. Karena yang bikin judul ini dari panitia. Panitia menyampaikan judul melepasmu untuk selamanya. Nah, maka saya tanya, mu di sini siapa? Mu di sini apakah saya? Jadi ini pertemuan terakhir. Besok sudah tidak ada lagi kajian di sini untuk selamanya. Ataukah mu di sini katanya ya yang dimaksud adalah anggota keluarga yang kita cintai, baik suami, anak maupun yang lain. Baik, sekarang kalau saya tanya, dari sekian anggota keluarga, mana yang menurut Anda jika mereka meninggal dunia membuat Anda lebih bahagia? Satu, sebentar dulu belum saya sebut. Atau membuat Anda santai-santai saja. Atau Anda merasa tidak begitu sedih. Suami, ayah, ibu, anak, saudara. Yang mana? Yang mana? Yosua pinten Ibu? Usia berapa? 68. Baik, 68. Kalau misalnya ibu kehilangan anggota keluarga di usia 68 tahun, siapa di antara anggota keluarga ini yang kalau Anda kehilangan orang ini Anda biasa saja? Suami, anak, atau orang tua? Orang tua. Kenapa? Wis tuwa, ngerepoti. Gitu? Hah? Beribun? Kalau suaminya jahat mati ya wis ngono. Pilih mana? Yang mati suami atau anak? Hah? Dua-duanya? Oh, enggak, duanya enggak. Baik. Ada banyak sekali orang di sekitar kita yang kita cintai. Baik suami atau istri atau anak atau siapa lagi? Atau orang tua atau saudara dan seterusnya. Di sekitar kita ada banyak orang yang kita cintai. Dan kita tidak ingin berpisah dengan dia. Dalam arti kita tidak ingin mereka meninggal sebelum kita. Makanya kalau saya tanya, Anda lebih milih mana? Suami meninggal dulu atau Anda meninggal dulu? Bareng-bareng kayak bunuh diri ya. Mana yang Anda pilih lebih ringan? Suami yang meninggal duluan atau Anda yang meninggal duluan? Suami ya? Kendang mati kono. Arab golek meneh. Masya Allah.
Nah, hal yang pasti begini. Baik, tolong di silent dulu, di silent dulu. Hal yang pasti begini. Siapapun kita tidak akan mungkin bisa hidup selamanya dengan orang yang kita cintai. Betul ya? Maka Nabi SAW pernah dikasih peringatan oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta, fa innaka tufariqu. Hai Muhammad, kau boleh mencintai siapapun yang kau inginkan, tapi yang pasti kau akan pisah dengan dia. Sehingga siapapun manusia, dia tidak akan mungkin bisa hidup selamanya bersama dengan orang yang dia cintai. Anda sedang mencintai seorang anak, misalnya anak yang sudah dewasa, bahkan sudah bisa mencukupi kebutuhan orang tuanya. Orang tuanya senang banget sama anak ini. Tapi dengan takdir Allah, anak ini kapundut. Anak ini dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk selamanya. Sehingga orang tuanya kehilangan pegangan nafkah yang selama ini diandalkan. Suaminya sudah meninggal, punya anak satu-satunya laki-laki, dan anak satu-satunya laki-laki ini sudah bekerja, sudah bisa memberikan penghasilan untuk dirinya dan orang tuanya. Dalam waktu sekian tahun diambil oleh Allah. Sedih nggak kira-kira? Sedih. Kenapa sedih? Kehilangan suami dan anak yang menjadi tempat kita bisa mendapatkan nafkah. Sebab orang mereka terkadang terlalu berpangku kepada sesama makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ahbib ma syi'ta fa innaka tufariqu. Wahai Muhammad, kau boleh cintai apapun, siapapun yang kau cintai, tapi ingat kau pasti akan berpisah dengannya. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Wahai Muhammad, kau boleh berbuat sesukamu, tapi yang pasti kau akan mendapatkan balasan dari perbuatanmu. Jadi kalau orang mau berbuat, mau elek, mau apik sakarepmu, tapi ingat dia akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Maka jangan dikira misalnya ucapan jelek di grup WA yang nyelekit kepada orang lain itu hanya bisa selesai ketika clear chat. Belum tentu kan? Karena masing-masing punya tanggung jawab terhadap amalnya. Baik. Karena itulah setiap hamba harus menyadari, saya siap untuk berpisah dengan orang yang saya cintai. Begitu? Baik. Anda sudah siap berpisah dengan orang yang Anda cintai? Kok durung? Nah iya, makanya siap nggak siap kan tetap harus siap. Karena pasti akan berpisah. Maka Anda, siapapun manusia harus siap untuk menghadapi realita bahwa dia akan berpisah dengan orang yang dia cintai. Belum siap ya Pak? Nah terus kapan siapnya? Tidak tahu. Apapun itu Anda harus siap. Sebagaimana kita harus siap untuk kehilangan apapun yang kita cintai. Senang dengan pakaian A, senang dengan benda B, senang dengan ini, senang dengan ini. Semuanya pasti akan kita tinggalkan. Tidak akan mungkin orang itu bisa bersama dengan yang dia cintai. Kecuali ketika sang hamba selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan membersamai Allah kapan? Selamanya. Sehingga saat hidup di dunia orang yang cinta Allah, dia selalu dekat dengan Allah. Bermunajat dengan Allah. Ketika dia mati di alam kubur, dia semakin dekat dengan Allah. Saat di alam akhirat,
Allah berikan tempat yang istimewa untuknya. Seperti yang dialami oleh para nabi. Kecintaannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai melupakan makhluk yang lain. Baik. Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 155. Siapapun yang hidup pasti akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam pilihan ujian. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan menguji kalian dengan adanya rasa takut. 155 Al-Baqarah 155. Sungguh kami akan menguji kalian dengan adanya rasa takut, rasa lapar, hartanya berkurang. Misalnya gampang loro-loro melbu rumah sakit menyebabkan dia harus mengeluarkan banyak duit. Wal anfus, dan berkurangnya jiwa. Maksudnya adalah ada anggota keluarga kita yang meninggal. Watsamarat, demikian pula berkurangnya buah-buahan. Berkurang buah-buahan maksudnya gimana Pak? Gagal panen atau terjadi musim paceklik sehingga beras larang, kacang jagung larang, lombok larang, palawija larang, buah-buahan larang. Wa basyiris sabirin, tapi dari semua orang yang mendapatkan ujian itu ada orang yang sabar. Kabar gembira bagi orang yang sabar. Kabar gembira bagi orang yang sabar. Maksudnya gimana? Ujian ini berubah jadi pahala apabila orang menjalani ujian itu dengan sabar. Sehingga Allah menyatakan wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Di lanjutan ayat Allah mengatakan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang apabila terdapat musibah yang menimpanya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Membangun kesadaran dari dalam hatinya bahwa sesungguhnya dia ini murni milik Allah. Karena murni milik Allah ya terserah Allah. Allah mau ngasih musibah, Allah mau ngasih nikmat, Allah mengatur hidupnya ABC, terserah Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan dia juga punya kesadaran bahwa dia akan kembali kepada Allah. Maka dia akan menjalani hisab di hadapan Allah. Sejauh mana dia nanti bisa menerima takdir yang telah Allah tetapkan. Karena tidak semua orang mau menerima takdir yang Allah tetapkan. Sehingga saat dia kehilangan harta, saat dia kehilangan orang yang dia cintai, Masya Allah, dia emosi, loro ati, ratrimo, sampai nangis gulung-gulung. Ono sing sampai jambak-jambak rambut. Ada yang narik bajunya disobek-sobek. Bahkan ada yang gundul rambut. Dan itu kebiasaan masyarakat jahiliyah. Itu kebiasaan masyarakat jahiliyah. Baik. Nah, bagian ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang tidak bisa bersabar. Awas loh ya, kalau kamu raiso sabar, nanti Allah Ta'ala akan bertanya kepadamu, kenapa kau berikan ujian kepadamu, kau nggak mau terima? Allah akan bertanya seperti itu. Padahal ujian itu karena takdir siapa? Allah. Ujian ikut karena takdir Allah. Baik. Maka kewajiban bagi orang yang dapat musibah, dia harus bersabar. Apa definisi sabar? Sampean tulis. Sabar
itu secara bahasa adalah nama buah. Ada buah namanya buah sabar. Itu buah di Arab ya. Buah sabar niku napa, Pak? Rasane pahit tapi iso dadi obat. Ya, mirip kayak brotowali. Pahit nggih? Rasane pahit tapi bisa jadi obat. Maka ketika orang itu capek, pegel-pegel, kemeng-kemeng, dia makan buah sabar, enak. Tapi habis itu rasanya badannya seger, enak. Kayak orang ngemut kencur, batuk, pilek, gregesi. Ngambil aja 1 siung kencur, dikunyah, dah. Dikunyah, sambil dikasih minum dikit-dikit. Rasanya apa? Mboh ra karuan. Getir ya. Pahit getir. Tapi nanti dampaknya baik. Sehingga rasanya pahit, dampaknya baik. Fasabru kasmihi. Sehingga para ulama mengatakan sabar itu seperti namanya. Murrun fi ta'miha. Pahit rasanya, tapi baik dampaknya. Rasanya pahit, tapi dampaknya baik. Sehingga sabar itu tidak selamanya. Sabar itu tidak selamanya. Hanya beberapa waktu, tapi setelah itu dia akan mendapatkan dampak yang berkepanjangan. Jenengan ngunjuk obat. Pahit badan? Pahit. Apakah pahit sak lawase? Berapa menit rasanya pahit? Ada berapa menit? Tergantung ya. Nah, begitu ngunjuk obat nyangkut, orang melbu-melbu ya. Pahit. Tapi orang walaupun kena pahit mungkin cuman 3-4 detik loh itu. Itu cuma hitungan detik. Rasa pahit itu cuma dihitung. Sampean misalnya ngemut obat coba dihitung sampai 5. Ngemut obat dihitung 5. 1, 2, 3. Serah betah itu. Hitungan keempat mungkin sudah gak betah. Baru cuma 5 detik. Sebab nek raina itu rasanya suwe. Orang kalau mengalami raina rasanya suwe. Loro misalnya, watuk pilek. Sudah berapa lama? Mbah niki dokter kok nggih ra mari-mari to kula niki lho, dosane napa? Lali dosane nggih. Padahal dia baru sakit 3 hari. Baru sakit 4 hari itu rasanya sudah lama sekali, ketika wis lara setahun. Padahal baru sakit 3. Orang yang masuk ke rumah sakit, mungkin dia cuma masuk rumah sakit sepekan. Itu rasanya seperti berbulan-bulan. Rametu ndelok donya, ndelok jembare pasar. Dia hanya dalam waktu beberapa saat sakit, tapi rasanya lama sekali. Padahal saya mau tanya, jenengan lebih sering mana, sehat atau sakit? Tapi waktu enak rasanya sebentar. Misalnya umroh di hotel, ya, kegiatannya apa? Mangan, turu, ibadah. Ngerti-ngerti mulai, loh. Jamaahnya komentar apa? Kok cepet? Lah bayarmu mong sakmono. Lah kon bayar pinten Pak Ustad? Jenengan mau lama ya kita bisa perlama di hotel, tapi bayarnya mahal. Sehingga dia pengennya lama, karena isinya cuma turun ning hotel, nggih. Mangan enak, wis disediani ra tau masak. Terus ibadah, jalan-jalan, shopping, keliling-keliling dan seterusnya. Dimanjakan ketika datang ke kota suci untuk umroh. Rasanya enak, kabeh enak. Ning pesawat adem, ning hotel adem, ning masjid yo adem, rasanya enak. Walaupun cuaca kota suci misalnya panas, tapi dia bisa menikmati. Ketika dia menikmati, rasanya pripun? Kok cepet? Itu kalau jamaahnya sehat. Jamaah umroh sing loro, kapan mulai Pak Ustadz? Kapan?
Pak, dongane sampean beda. Yang lain tuh berharap lama, kok sampean dongo cepet. Karena dia ingin segera pulang, dia sudah nggak kuat, sakit di tempat yang jauh dari rumahnya. Engko nek aku mati piye? Mati ya dikubur toh, Pak. Nah. Baik. Makanya hal penting yang perlu kita sadari bahwa siapapun pasti akan mendapatkan musibah, tidak mungkin kita bisa menghindarinya. Yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau nolak musibah mungkin enggak? Coba siapa yang bisa tolak balak angkat tangan? Hah? Boleh pulang duluan. Hah? Apa yang bisa tolak balak? Tidak ada, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Sedekah bisa meringankan musibah. Menolak musibah itu mustahil. Sebab musibah telah ditetapkan oleh Allah. Baik. Selanjutnya, ketika dapat musibah, orang wajib sabar. Tadi kunci sabar adalah merasakan pahit sesaat untuk dia mendapatkan ujian, tapi nanti dampaknya baik. Maka inti dari musibah, jangan tulis. Inti dari musibah adalah bertahan untuk tidak berbuat maksiat. Bertahan untuk tidak berbuat maksiat. Sudah? Bertahan untuk tidak berbuat maksiat atau mengeluh gersulo. Gersulo lah pripun? Nesu atau emosi saat dapat musibah. Bertahan untuk tidak berbuat maksiat atau sambat atau emosi ketika dapat musibah. Jadi orang hebat pantang sambat. Masya Allah. Itu tulisan di belakang truk gitu. Inti sabar. Inti dari sabar adalah bertahan untuk tidak berbuat maksiat atau sambat atau emosi saat dapat musibah. Itu inti dari sabar. Jadi wong sabar itu meneng, itu sabar. Dapat musibah dia meneng, sabar ya. Itu apa gak lara hati? Ya lara hati tapi meneng. Cuman dia tahan. Dia tahan. Ya sama seperti tadi ngombe obat itu, pahit tapi ditahan. Nah, dampaknya baik. Nanti begitu musibahnya dicabut oleh Allah, plong rasanya. Dia dapat pahala dan dia merasakan kenikmatan. Makanya orang kalau sakit, begitu sakitnya sembuh rasanya pripun? Rasanya pripun? Enak, rasanya plong. Dia bisa merasakan lezatnya sehat setelah dia sakit. Kalau nggak pernah sakit, dia tidak merasakan lezatnya sehat. Makanya sampai ada ungkapan as-sihhatu tajun la ya'rifuhu illal marid. Sehat itu ibarat mahkota yang tidak bisa dilihat kecuali orang sakit. Yang bisa melihat mahkota sehat itu hanya orang sakit. Karena orang yang sehat terkadang tidak merasa itu nikmat, biasa saja. Sehat ya bendino yang sehat kok. Padahal hakikatnya itu nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang sedang sakit. Baik, sekarang kita akan rinci satu-satu itu. Pertama, sabar itu tidak boleh maksiat. Contoh maksiat apa Pak? Melakukan perbuatan dosa di saat dapat musibah. Nyuwun sewu nggih, kadang ada orang yang kroso, aku ra trimo. Mosok kaya ngene, ngamuk. Ya Allah,
aku mulai hari ini mendeklarasikan aku bukan hambamu. Ya nggak mungkin. Mulai hari ini aku menarik diri untuk taat kepadamu. Aku sudah nggak mau taat kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Ini nggak benar ya. Sehingga nggak mungkin manusia bisa terlepas dari musibah itu. Maka kamu tidak boleh durhaka kepada Allah ketika dapat musibah. Nah, yang dicontohkan Nabi SAW ketika wanita dapat musibah kehilangan suaminya terutama ya. Itu praktek zaman jahiliyah dulu, wong wedok dulu. Kata Nabi SAW, ada yang teriak-teriak namanya halikah, namanya as-salikah. Ada yang gundul rambut namanya halikah. Ada yang jambak-jambak rambut, ada yang narik-narik baju namanya syaqah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau berlepas diri. Anna Rasulullah SAW bari'un minal halikah wasyaqah wassaliqah. Rasulullah SAW membenci wanita yang nangis bengok-bengok, gulung-gulung, jambak-jambak baju, jambak-jambak rambut, gundul rambut karena kematian suaminya. Jadi ada orang yang kadang ketika suaminya mati, gulung-gulung gak karuan. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Ada yang ketika mati rambutnya dioyak-oyak, dijambak-jambak. Ada yang bajunya ditarik-tarik. Ada yang nangisnya bengok-bengok. Pak, ojo mati pak. Nek sampean mati aku tak melu. Aku ojo ditinggal pak. Bojone tangira tak tinggal. Seolah-olah menunjukkan kalau dia tidak terima kepada takdir Allah ketika suaminya meninggal. Makanya kalau mengalami seperti ini, tolong diwaspadai ya. Sehingga ketika Anda hidup punya suami yang cakep, nggih, gagah, baik hati, kaya, royal, punya status sosial, seneng ngejak bojone jalan-jalan, umroh dan haji, mati. Kira-kira rasanya pripun? Hah? Pripun rasanya? Alhamdulillah. Dia akan merasa sangat kehilangan. Kenapa? Suami yang selama ini sangat dicintai telah meninggalkannya lebih dulu. Ya. Tapi kalau suaminya elek, kere, medit, kumet, kasar karo bojone, mati, alhamdulillah. Makanya pilih mana? Suami yang baik atau suami yang tidak baik? Hah? Engko nek mati gelo. Kalau suaminya baik, kayak tadi ya, ketika meninggal gimana? Sedih. Kalau suaminya elek? Hah? Ketika meninggal, wis kono Pak mati ora apa-apa. Dia tidak merasa gelo, nggih? Berarti pilih mana? Baik. Wanita ini nggak kuat ketika suaminya meninggal sampai dia nangis-nangis, gulung-gulung nggak karuan. Padahal itu dosa besar. Coba sampean catat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautihi." Wanita yang meratap ketika kematian keluarganya. Wanita yang meratap ketika kematian keluarganya, jika dia tidak bertaubat. Meratap itu kayak tadi ya.
gulung-gulung, nampar-nampar pipi. Kadang sirai dijeduk-jeduknya tembok, kepalanya dibenturkan ke tembok. Wanita yang meratap karena kematian keluarganya, jika tidak bertaubat sebelum mati, maka Allah akan besok di hari kiamat, Allah akan menjadikan badannya itu penuh dengan kudis. Lalu dia dikasih pakaian dari sirbal. Apa itu? Timah panas. Ya. Sehingga dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran." Dia akan diberi pakaian berupa kudis di sekujur badannya, wa dir'un min jarab. Sirbal dari pakaian dari apa tadi? Timah panas dan kudis yang nempel di badannya. Jadi kulit sehat dikasih timah panas sakit. Kalau kulit kudisan dikasih timah panas tambah sakit. Itu kalau belum tobat sebelum mati. Tapi aku sedih Pak. Sedih enggak apa-apa. Cuman kalau emosi ratrimo kayak gini dosa. Boleh sedih tapi tidak boleh emosi. Tidak boleh sampai gulung-gulung, gundul rambut. Kemudian kepalanya dibentur-benturkan. Atau sampai keluar ucapan kalimat yang enggak benar. Aku belum bisa menerima Bapak meninggal. Loh, kapan kamu bisa menerima? Oh, ini sudah ketetapan Allah. Jangan ngomong kayak gitu. Terus besok siapa yang akan menafkahiku? Ya, yang ngasih nafkah kepadamu adalah Allah, yang memberikan rizki kepadamu. Ya. Tanamkan tawakal kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kecukupan untukku. Aku tidak perlu khawatir karena rizkiku tidak ada di tangan suamiku, tapi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Sehingga ketika seorang hamba punya sifat tawakal, dia akan lebih tabah ketika menerima musibah. Jangan ngomong ngawur. Nyun sewu ya. Kalau ada orang yang sudah meninggal, ketika jenazah itu belum dimakamkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ucapan kalian diaminkan malaikat. Maka jangan ngomong ngawur. Sehingga istrinya ngomong ketika suaminya mati, "Pak, kalau Bapak mati sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan nafkah bagiku." Amin. "Kalau Bapak mati nanti hidupku sengsara." Amin. Salah sinten niku? Nah dia ngomong kayak gitu. Nanti kalau Bapak mati hidupku sengsara. Amin. Yang mengaminkan sinten? Nanti kalau Bapak mati anak-anak terlantar semuanya. Amin. Bahaya ya. Nyun sewu, termasuk juga yang layat. Yang layat itu kadang juga komentar seperti itu. Wah, ini sing lanang mati, biasanya lanang mati ya keluarga ini hancur. Amin. Makanya jangan mengucapkan kalimat yang ngawur ketika sedang layat jenazah, ketika istrinya ditinggal mati oleh suaminya. Bawaan emosi kadang ngomongnya ngawur. Sehingga Anda kalau sedang menemani ibu-ibu yang nangis ditinggal mati suaminya, tolong tahan mulutnya. Nek ngomong ngawur langsung plak gitu. Iya, serius itu. Ini orang minta ditempeleng beneran ini. Karena bahaya dia ngomong kayak gitu. Tutup mulutnya, suruh dia istighfar, jangan ngomong ngawur. Karena ini untuk kelangsungan hidupmu dan anak-anakmu. Nggih. Oh, tapi Pak sedih itu kasihan Pak. Kasihan boleh kasihan.
Tapi tidak boleh berlebihan sehingga sampai ngomong ngawur. Alhamdulillah mukmin terarah. Kalau orang kafir sakarpe. Dan ini kebiasaan orang jahiliyah. Sampai pun mohon maaf, orang-orang kafir sampai sekarang masih melestarikan itu. Beberapa suku Tionghoa yang ketika ada yang mati itu kan sampai nyewa tukang nangis untuk memuji yang mati ini berlebihan, kemudian menganggap bahasanya hidup ini akan binasa kalau yang bersangkutan mati. Yaitu jangan ditiru. Maka wong muslim harus sadar dan dia harus lebih tabah. Ingat bahwa ucapan dia diaminkan oleh malaikat. Maka kalau ngomong yang baik. Ada seorang wanita namanya Ummu Salamah. Suaminya namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini teman dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Salamah ini saudara sepersusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat Abu Salamah itu meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam melayat, lalu beliau pesan kepada Ummu Salamah untuk membaca doa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Penapal? Alhamdulillah. Ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Allahumma jurni fi musibati Allahumma jurni fi musibati. Sambung. Wa akhlif li khairam minha. Nulis Arab kok teko kiwa niku pripun? Hah? Sakti ini berarti. Saya aja nggak bisa itu nulis Arab dari kiri. Latin. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah yang menimpaku. Berikanlah pahala untukku atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairam minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Saya ulang ya. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah yang menimpaku, dan berikanlah ganti bagiku yang lebih baik darinya. Itu yang dibaca oleh Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal. Selesai membaca ini, Ummu Salamah berpikir, Abu Salamah itu orangnya baik hati, orangnya pinter, orangnya baik. Siapa yang bisa menggantikan Abu Salamah bagiku? Ternyata yang gantikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai istrinya sempat berpikir, gantinya siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata gantinya adalah manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon agar diberi pahala atas musibah itu dan digantikan dengan yang lebih baik. Maka beliau akan bisa menjadi lebih tenang, lebih bertawakal kepada Allah, penuh dengan keyakinan insya Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Sudah? Ucapan yang baik seperti inilah yang dilakukan oleh seorang muslim karena doanya mustajab. Saat kematian ada di hadapannya atau saat ada orang meninggal, kemudian dia layak di situ, atau suaminya meninggal atau anaknya meninggal, dia berdoa seperti itu, maka Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik. Selanjutnya,
Dilarang juga ketika kita sedang mendapatkan musibah untuk emosi, jangan marah. Sebab musibah itu takdir Allah. Anda marah ketika dapat musibah sama dengan marah kepada ketetapan Allah. Tidak boleh. Kalau sedih Pak, boleh. Sedih dengan emosi sama atau beda? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih ketika ada cucu beliau meninggal, anak beliau meninggal. Pernah nggak Nabi SAW nangis ketika ditinggal? Nabi SAW itu pernah punya seorang anak namanya Ibrahim. Di usia 1 tahun Ibrahim itu meninggal. Padahal itu tinggal satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itu meninggal sebelum atau meninggal di usia 1 tahun. Cah lanang, anak lanang 1 tahun kan lucu-lucunya gitu. Meninggal. Di pangkuan Nabi SAW waktu Ibrahim sebelum meninggal tersengal-sengal. Sebelum Ibrahim meninggal nafasnya tersengal-sengal. Sampai akhirnya Nabi SAW nangis. Hingga akhirnya Ibrahim meninggal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tabki, ya Rasulullah Anda nangis. Lalu beliau mengatakan, inna hadhi rahmah. Ini tangisan kasih sayang. Karena beliau mencintai Ibrahim. Sampai beliau mengatakan, inna la nu'adzabu bihadza. Kita tidak disiksa karena tangisan. Wa innama nu'adzabu bihadza. Tapi kita disiksa karena ini. Terus beliau nunjuk ke lidah. Kita tidak disiksa karena tangisan, tapi kita disiksa karena ini. Beliau nyentuh lidahnya. Makanya kalau ngomong ngawur, menyampaikan kalimat-kalimat emosi, ungkapan-ungkapan gak terima dan seterusnya, itu bahaya. Nah biasanya orang itu emosi kalau sakit. Sakit itu terus gampang emosi. Ono apa saiki langsung nesu, ono apa saiki nesu. Itu kalau sakit, betul ya? Orang kalau sakit gampang marah. Sebab ada pengaruh dia nggak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa takdir yang saat ini dia alami, dia sakit. Ya, tolong diwaspadai, itu bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Fa in radiya falahur ridha wa in sakhita falahus sukht. Kalau dia ridha dengan ujian itu, maka dia dapat ridha Allah. Kalau dia emosi dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Ya. Sambut ditulis, Allah ketika mencintai satu kaum akan mengujinya. Jika dia ridha, maka akan mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau emosi akan pripun? Mendapatkan murka Allah. Sehingga dia dapat musibah 2 kali. Musibah yang dia alami dan musibah akhirat, musibah agama. Musibah agama ini lebih berbahaya daripada musibah dunia. Nggih. Nek kelangan donya, seono gantine. Sepeda motor hilang, sandal hilang, dompet hilang. Bisa nyari gantinya enggak? Bisa. Nek kelangan agama, gantine napa? Tidak ada gantinya. Agamanya rusak, ya wis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu musibah yang lebih menakutkan daripada ketika hanya sebatas orang kehilangan materi dunia. Maka tulis ya, jangan sampai musibah dunia menjadi sebab, jangan sampai musibah dunia menjadi sebab datangnya musibah agama. Karena ada orang yang terkadang dia terkena musibah dunia menyebabkan dia
terkena musibah agama, gak sabar, terus dia emosi, maksiat dan seterusnya. Baik, nyun sewu nggih. Ini contoh kasus. Ada keluarga, suami istri 3 anak. Ketika suami ini masih hidup, keluarga ini semuanya baik. Istrinya soleha, bahkan hadir di pengajian, pakaiannya sopan, menutup aurat dengan rapi dan seterusnya. Bahkan jadi panitia kajian. Ya. Lalu suaminya meninggal. Saat suaminya meninggal, mulai oleng, mulai ada perubahan. Anak pertama narkoba, anak kedua masuk penjara, anak ketiga hamil di luar nikah. Istrinya hilang arah. Yang kemarin jilbaban besar, sekarang dibuka. Ganti pergaulan sampai jadi pezina. Hancur keluarga ini. Dengan matinya satu orang. Satu orang meninggal, rusak semuanya. Waliyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi pada keluarga siapapun, keluarga yang muslim ya. Maka tolong dijaga masing-masing. Kalaupun tidak ada suami, Anda tetap punya kewajiban jaga diri dan anak-anak. Karena itu kalau ada orang meninggal, kita disyariatkan untuk sholat jenazah. Nggih. Sholat jenazah berapa rakaat? Ya. Nanti takoni berapa rakaat kok nggak ada rakaat ini? 4 rakaat. 4? Ini salah pertanyaan ya. Salat jenazah 4 takbir. Bagaimana bacaan doa takbir yang keempat? Salam. Takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Apal ya? Baik, coba diulang. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Pun apal? Alhamdulillah. Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu, jangan engkau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Maksudnya pripun? Meninggalnya orang ini musibah bagiku, maka aku mohon kepadamu pahala dari musibah itu. Jangan kau halangi kami untuk mendapatkan pahala musibah ini. Wala taftinna ba'dahu. Penekankan bagian ini, penekanannya di bagian ini. Wala taftinna ba'dahu. Jangan kau munculkan fitnah setelah meninggalnya orang ini. Diulang ya. Wala taftinna ba'dahu. Jangan kau munculkan fitnah setelah meninggalnya orang ini. Munculnya fitnah kayak apa Pak? Ya kayak tadi. Keluarganya rusak, bojone rusak, anak-anaknya rusak, hanya gara-gara meninggalnya satu suami. Satu bapak meninggal, seorang meninggal, lainnya rusak. Oleng. Dulu ketika bapak masih hidup, keluarganya masih nyaman, akur. Sekarang begitu bapak meninggal, durul karo dulur cakar-cakaran, rebutan warisan. Sehingga dulu akrab, persatuan ukhuwah dalam keluarga, silaturahmi terjaga. Tapi begitu orang tuanya meninggal, padu, berantem karena rebutan warisan. Lho kaya ngono nggih. Itu contoh keluarga rusak gara-gara meninggalnya satu orang. Maka kita berdoa kepada Allah. Wala taftinna ba'dahu. Jangan kau timbulkan fitnah setelah beliau meninggal.
Anda kalau doa ini yang serius ya. Ojo asal mong termimil tok, tapi penuh dengan perenungan. Mohon kepada Allah semoga tidak ada fitnah setelah orang ini meninggal. Waghfir lana walahu, ampunilah kami dan ampunilah beliau. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir, agar kita tidak terlalu kehilangan orang yang kita cintai, maka kita harus membangun rasa cinta kepada zat yang kekal abadi. Membangun rasa cinta kepada zat yang kekal abadi. Mencintai zat yang kekal abadi, Allah Subhanahu wa taala. Ketika kecintaan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada selain Allah, maka kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, itu akan membuat kita lebih ringan. Karena yang paling kita cintai tidak pernah hilang. Karena yang paling kita cintai tidak pernah hilang. Nah, dulu waktu Nabi SAW masih hidup, para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah SAW, melebihi semua manusia. Sehingga mereka kalau dikasih pilihan, kamu milih kehilangan siapa? Kehilangan suami atau kehilangan Nabi? Mereka milih, nggak apa-apa kehilangan suami, yang penting tidak kehilangan Nabi. Luar biasa cintanya pada Nabi SAW. Saya kasih cerita ya. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Oh, belum cerita ya? Baik. Jadi pada saat peristiwa perang Uhud, perang Uhud itu kan ada berita Nabi Muhammad SAW terbunuh. Dan banyak sekali orang-orang Ansor yang meninggal saat peristiwa perang Uhud. Maka setelah pasukan perang ini pulang, masuk kota Madinah, ada seorang wanita yang mendengar berita kalau Nabi SAW telah meninggal. Akhirnya dia keluar dari Madinah, berjaga di pintu gerbang Madinah untuk menantikan datangnya para pasukan. Setiap ada orang datang ditanya, gimana Rasulullah SAW? Orang ini memberi kabar, suamimu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Kalau Rasulullah SAW gimana kondisinya? Dia nggak ngasih jawaban. Orang kedua datang, bapakmu meninggal. Bapak meninggal? Kaifa bi Rasulillah? Kalau Rasulullah SAW gimana kabarnya? Jadi yang ditanya kabar siapa? Nabi SAW. Orang ketiga datang, kakak laki-lakimu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Kalau Rasulullah gimana kabarnya? Dalam waktu yang sama, wanita ini kehilangan 3 laki-laki. Suaminya, bapaknya, kakaknya. Dalam waktu yang sama. Coba itu kira-kira tekanan batinnya kayak apa? Yang 3 laki-laki ini adalah orang yang menjadi tulang punggung hidupnya. Sampai ada kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamat. Beliau hanya terluka, beliau tidak meninggal. Wanita ini mengatakan satu kalimat, kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah di hadapanku kecil sepanjang Anda masih hidup. Masya Allah. Maka kalau misalnya Anda sangat mencintai Allah, dekat dengan Allah, sering bermunajat kepada Allah, kehilangan siapapun yang kita cintai, semua musibah sepanjang aku masih bisa dekat dengan Allah, kecil di hadapanku. Siap insya Allah? Baik. Nah ini mulai dilatih. Kalau nggak pernah dilatih, tidak bisa datang seketika. Sehingga orang ketika ingin menjadi hamba yang betah, kok betah, tabah ketika dapat musibah, kuncinya apa? Cintailah zat yang maha kekal abadi, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kan tidak ada pertanyaan ya. Nah, sudah jam 10:30. Ya. Kurang 5 menit. Berarti 5 menit. Jenengan mboten Jumatan?
Eh? Baik, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi semuanya, bagi seluruh kaum muslimin. Semoga yang saat ini sedang mendapatkan musibah diberi kesabaran, diberi ketabahan, dan Allah limpahkan pahala yang banyak untuknya. Semoga yang saat ini sedang mendapatkan kebahagiaan, Allah berikan keberkahan untuk kebahagiaannya. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.